Halo, selamat siang keluarga Promik dimanapun berada. Semoga semuanya sekarang dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Nita. Hari ini saya mengundang Ibu Ana dan Ibu Tina. Kita akan berbagi pengalaman kesehatan bersama Ibu Ana dan Ibu Tina. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Bisa mulai dari Ibu Tina dulu, perkenalkan dirinya Bu. Ya, selamat siang semuanya. Saya Tina, ada di Berau. Kita akan bagi cerita soal komik ya. Ibu Nana, silakan. Halo, selamat siang. Saya Ibu Nana. Saya tinggal di Cimanggis, Depok. Ya. Dan salah satunya adalah pengguna produk dari Rosal saya. Nah, Nita masih mute itu. Oke, baik. Hari ini kita akan sharing bersama ibu-ibu yang luar biasa ini mengenai pengalaman mereka sembuh bersama Juspro dan Promik. Jadi sharing ini bukan merupakan klaim produk Promik ya. Kita langsung aja ke sesi bincang-bincang kita. Saya mau ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Ana dan Ibu Tina. Nah, saya mau tanya dulu nih, untuk ibu-ibu ini, kenal Promiknya sejak kapan dan taunya dari mana, dari siapa? Boleh mulai dari Ibu Nana dulu, silakan. Eh, Sebenarnya awal muasal kenal produk itu saya ikut kelompoknya olah nafas Pajarot ya. Saya masuk ke dalam grup itu, kemudian masuk ke dalam grup, dimasukkanlah ke dalam grup belajar produce. Nah, dari situ berkembang, saya mengetahui promik itu adalah biang daripada produce. Kalau saya minum promik, berarti saya minum biang. Nah, kan? Menurut saya, akhirnya di dalam grup itu dijelaskan kita bisa memperbanyak promik menjadi produce karena produce sendiri pun khasiatnya tidak jauh beda dengan promik. Tapi kalau kita mau konsumsi promik, ya kalau kita mau konsumsi promik, ya itu lebih baik. Gitu. Kemudian kebetulan saya sendiri adalah punya penyintas kanker. Nah, di grup itu banyak sekali uh, cara membuat produce. Jadi kita harus konsumsi minimal untuk produce itu saya 1 liter ya minimal. Nah, kemudian saya berkenalan dengan Bu Tina. Kemudian Bu Tina pun ternyata lebih dulu dari saya menggunakan promil. Karena saya kenal Bu Tina kira-kira 2 bulan setengah ini. Saya kenal beliau dan kita sering koordinasi. Alangkah baiknya Bu Nana, dan kita minum promiknya aja. Jadi sekarang saya promik itu selain produce, saya untuk daya tahan tubuh saya minum juicer buah-buahan. Udah saya campurkan aja promik. Supaya hemat saya sendiri setiap 1 gelas saya campurkan 2 tutup botol promik. Mungkin itu Mbak sampai saat ini ya alhamdulillah banyak dukungan teman-teman untuk kesembuhan. Jadi menurut saya sangat baik sekali ya untuk yang cepat menyembuhkan, membantu dalam penyembuhan penyakit apapun, penyakit berat ataupun penyakit ringan. Justru kalau yang nggak ada penyakitnya ya lebih baik konsumsi aja, walaupun tidak dosisnya tidak terlalu banyak karena mungkin mikroba kali jadi dalamnya saya nggak paham, uh, sangat membantu untuk daya tahan tubuh kita sendiri. Itu Mbak. Berarti Ibu minum udah berapa lama sekarang? Saya minum sekitar 2 bulan, awal pacaran hampir 2 bulan, 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Kalau Ibu Tina gimana nih Bu? Awal kenal Promik, kapan dan taunya dari siapa?
Ya, saya kenal Promik akhir tahun 2019 itu sekitar bulan waktu Promik sedang adakan pembagian gratis untuk orang-orang corona. Itu ada YouTube-nya juga itu. Jadi saya kenal Promik gara-gara saya sakit kena autoimun. Saya pergi ke dokter hanya dikasih anti nyerinya waktu itu, dan saya kebetulan saya ekoenzim ya, yang dari Samarinda. Nah, di situ saya suka berhubungan dengan namanya Bu Vera yang juga resellernya Promik. Kebetulan saya curhat sama beliau, lalu beliau bilang, saya punya ipar juga sama, Bu. Dia sakit autoimun, sudah 10 tahun. Sampai berat. Lalu saya tanya, dikasih apa, Bu? Saya kasih minum Promik. Itu bagus sekali, bilang dia. Memang 2 minggu pertama dia sakit, kena krisis. Lalu kemudian pergi. Nah, mana kita ada apa tuh namanya? Ada Zoom belajar bikin jus pro. Lalu akan diterangkan soal Promik. Lalu dia kasihnya sama saya. Tapi Bu kalau masuk harus bayar, Bu, bilang. Yang penting saya sembuh. Jadi, saya ingat betul. Waktu saya bayar itu, saya ingat betul. Karena Pak, saya nggak dapat slip waktu itu. Jadi saya bingung. Bagaimana laporannya supaya saya kasih tahu kalau saya sudah bayar ya. Jadi saya ingat betul itu. Dan waktu itu saya ikut, lalu saya belajar di situ, lalu ditawari. Siapa yang bisa relawan jus gitu kan. Saya bilang saya tahu, karena kebetulan waktu itu saya kerja di satu liter sampai 2 liter. Saya rata-rata 1,5 itu tahun 2019 sekitar bulan 9 kalau nggak salah. Tahun berapa, Bu? Suara Bu Tina kayaknya putus-putus ya. Nah, di Berau soalnya dia di hutan. Iya. Jadi sinyalnya memang kadang sulit ya. Meskipun ini dia bisa. Ya, nanti kita tunggu. Ini sepertinya Ibu Tinanya keluar karena sinyal ya, Bu. Nanti kita tunggu sampai masuk lagi. Saya coba WA Ibu Tinanya. Sepertinya hilang sinyal. Halo, Bu Tina. Ya maaf, tadi sinyalnya lari. Kena angin dia. Iya, kedengeran suara anginnya, Bu. Oke. Bu Tina tadi jadinya mulai minum Promik tahun berapa, Bu? 2019. 2019 ya. Berapa tahun? Udah Ya, 2 tahun lebih ya. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 akhir tahun nanti. Oke. Baik. Waktu ibu-ibu ini tahu bahwa menderita sakit ini, reaksi ibu-ibu ini bagaimana? Lalu apakah pernah merasa putus asa atau merasa putus harapan setelah tahu bahwa Ibu Nana atau Ibu Tina menderita penyakit tersebut? Bisa dari Ibu Tina dulu, boleh? Ya, terima kasih Mbak Nita. Waktu itu memang saya pikir saya harus bagaimana ya. Kondisi saya sangat-sangat payah waktu itu, tidak ada dana dan saya harus makan obat ya, dan saya nggak biasa makan obat, jadi saya
Saya setiap kali cek ke dokter, saya nggak pernah tebus resep. Jadi saya cari solusi, apa yang bisa saya buat gitu. Saya cerita sama teman saya, dia pun nggak bisa kasih solusi sama saya. Jadi akhirnya saya pikir, wah ini kalau memang Bu Vera ini benar, berarti ini solusinya gitu. Jadi mau nggak mau ya saya tetap minum aja gitu. Jadi memang sempat putus asa juga kita waktu sakit itu, karena kita nggak tahu harus mau buat apa gitu kan. Jadi kondisi juga nggak baik waktu itu ya. Saya posisi saya waktu itu di Banten, ya di Tangerang, di daerah BSD. Jadi akhirnya saya dapat solusi dari Bu Vera itu dan saya lakukan. Dan ya puji Tuhan nggak sampai lama saya sembuh itu. Ya. Kalau Ya Ibu gitu, Nana, Mbak Nita. Ibu Nana bagaimana Bu perasaannya waktu tahu bahwa Ibu ada menderita sakit? Ya, saya Februari itu ada benjolan ya, nggak terlalu besar, memang segede telur puyuh. Tiba-tiba saya dia bawa ke rumah sakit sama anak saya. Nah, dokter setelah dicek, terus dia langsung ambil tindakan operasi. Besok operasi, saya kaget kan. Ini kenapa dok tiba-tiba mau operasi gitu kan? Enggak, saya mau biopsi aja Bu. Biopsi itu untuk ngecek sudah sampai di mana. Karena akhirnya saya ikutin saran dokter, saya ikut biopsi. Nah, setelah biopsi hasilnya dikasih tahu kan, itu hasil segala macamnya dikasih tahu, ternyata dokter bilang saya udah stadium 3 cancer. Kaget saya. Kaget kan? Februari itu pas tanggal ulang tahun saya tanggal 23, tanggal 24-nya saya masuk rumah sakit, 26 saya di biopsi, sampai awal bulan Maret saya pulang itu bolak-balik ke dokter tuh dia bilang, Ibu ini kanker stadium 3. Saya kaget kan, yang namanya cancer itu pasti semua wanita ketakutan, siapapun yang kena cancer. Tapi itu adalah penyakit yang sangat mematikan kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi dia si penyakit itu. Jadi dia sepertinya sangat mengerikan banget. Saya down banget itu. Saya nangis, saya bersedih. Nah, kemudian saya bangkit lagi. Saya begini berpikir. Dokter bilang, Ibu harus kemo. Loh, kan saya belum diangkat dok, masih ada benjolannya. Sedangkan ini hasil biopsinya aja masih mengeluarkan nanah. Saya nggak ngerti, padahal biopsi itu tidak ada apa-apa, cuma nanahnya keluar dari jahitan yang di biopsi itu. Nah, terus makin hari kok makin benjolannya makin besar gitu kan. Nah, kemudian ikutlah saya. Sebelumnya memang saya udah ikut meditasi ala Gensi ya, sebelum Pak Jarot. Kemudian saya ikut ke Pak Jarot, ikut Zoom-nya dia ikutin semua ya. Terus masuk di grup-grup ya, ini salah satunya grup Jus Pro ini. Nah, di grup Jus Pro itu seluruh penyakit orang-orang yang punya penyakit ada di sana. Dan saya masuk di grup itu. Semangat saya timbul, saya berpikir ini kenapa saya harus takut kalau waktu dipanggil sama Allah ya, kapanpun orang sehat pun bisa mati, apalagi saya yang sakit, minimal sudah dekat. Jadi saya persiapkan diri saya. Kemudian saya ikut Jus Pro, oh saya harus beli Promik. Saya belum tahu tuh, saya beli aja dulu, saya beli dulu. Nah, testimoni orang-orang yang minum Jus Pro itu banyak di situ, banyak sekali. Nah, saya ikut bikin, ternyata ngobrol ketemu sama Bu Tina itu bulan Mei ya, masalah bulan Mei. Ya Mei. Nah, Bu Tina juga memang udah konsumsi jus promik. Dia bilang mending promiknya aja Bu Nana dihajarin gitu. Minum. Aduh, asam banget Ibu gitu. Coba aja diminum aja promiknya. Jus pro ada, bikin dulu, terus ada sisa lagi, bikin lagi, beli lagi Ibu buat minum. Akhirnya dalam kondisi saya sekarang masih dalam tahap pengobatan, penyembuhan, terus bertanya, belajar banyak. Saya nggak berhenti minum biangnya deh gitu. Kalau jus pronya saya bikin, jadi kalau ada teman datang saya kasih ya, saya bikin terus, saya masih bikin lagi banyak dari promiknya itu. Jadi kalau teman main sini nih loh ada jus pro, gimana cara bikinnya saya ajarin, saya kasih tahu resepnya, beli dulu promiknya gitu. Akhirnya sekarang berkat begitu dia bilang, kok Bu Nana
punya penyakit ini kok kelihatannya enak-enak aja gitu loh. Sementara teman-teman yang lain baru berapa bulan udah terkapar tidur, nggak bergerak, nggak bangun. Sedangkan saya kegiatannya ya catering, ya kue-kue, pesenan gitu. Saya nggak pernah berpikir sakit itu saya harus menderita terus, nggak mau. Saya rubah pola pikir saya rubah hati saya. Ada kok obat-obatan yang mau membantu untuk penyembuhan kanker gitu. Kenapa harus takut? Biarkan aja dia berjalan. Asal makannya kita jaga, kemudian ya tadi saya jujur aja. Sejak ngobrol sama Bu Tina banyak kita tukar pikiran. Udah sekarang saya stok 1 dus ya, ada yang beli saya jual. Gitu. Teman-teman pesan ya ada Promik Mbak, ada nih. Terus saya jual aja gitu dengan harga yang saya standar dengan teman-teman yang jual di online ya. Saya jual. Akhirnya ya, saya juga kewalahan juga, ini udah mulai stoknya habis gitu kan. Oh ya lumayan juga ya saya kalau jualan gini. Tapi teman-teman karena melihat saya itu kok cancer stadium 3, ternyata kegiatan saya banyak. Butina lebih tahu deh. Butina tuh lebih tahu, saya fotoin. Memang payudara saya semakin besar, dia berbolong ya, tapi saya tidak sakit gitu, hanya kayak di seret gitu aja. Nah, kemudian saya entah gini ya, semuanya tuh banyak mungkin ya, salah satunya saya karena pro juice yang saya minum rutin. Nah, karena rasanya segar, jadi saya pikir taruh kulkas, saya pulang dari mana minum 1 botol, ya kan? Nah, itu kan untuk meringankan pro juice promiknya supaya stoknya tetap ada, ya saya kembangkan di pro juice. Nah itu jadi sampai saat ini mungkin kalau melihat saya, karena siapa sangka Bu Nana kena cancer stadium 3 ya. Mbak Nita bisa lihat saya, Bu Tina juga, Bu Nana nggak sakit itu, Bu Nana segar. Alhamdulillah, mungkin untuk teman-teman yang sama-sama punya cancer, saya pesan jangan takut, jangan down, jangan bersedih. Ya, banyak bertanya, berkawan banyak, di sana nanti akan terbuka. Kayak saya luar biasa, yang dari jersey saya ikut, yang kayak Promik saya ikut, Projus saya ikut, gitu. Jadi karena buat saya, buat kesehatan saya ingin sembuh, saya ingin sehat. Jadi untuk penyintas cancer jangan takut, jangan dipikirin itu dia. Kalau dipikirin dia makin berkembang. Kan kita sehat, kita minum aja apa yang membuat tubuh kita sehat. Banyak teman-teman yang ngajarin saya. Bu Tina itu hampir setiap hari yang saya ngobrol. Kalau dia nggak telepon, saya kangen. Mana Bu Tina? Bu Tina gue kangen sama lu Bu, gitu. Jadi ya kita memang apa gimana ya, kayak padahal nggak ketemu ya, nggak pernah ketemu di darat, kopi darat dari telepon. Jadi rasanya ada kayak gimana ya, Bu gimana Bu? Nah itu disitulah. Makasih banyak ya Bu Tina, sahabatku yang terbaik, yang support aku sampai sekarang. Dalam waktu 3 bulan kurang, semangatku banyak gitu loh. Aku jadi sekarang apa namanya, pengguna Promik ya, jelas pengguna Promik, bukan promosi, karena saya merasakan manfaatnya luar biasa, benar manfaat. Nggak tahu tuh dia gimana sih bekerjanya, saya nggak paham gitu loh. Baik. Kerjanya kayak padahal cuma air gitu ya, asam gitu, tapi subhanallah semuanya atas izin Allah Mbak. Allah memberikan saya orang-orang baik di lingkungan saya. Gitu. Jadi ayo teman-teman yang sama-sama seperti sama saya jangan sedih. Ya, mungkin itu ya sharing dari saya. Mbak. Ya, jadi tetap semangat ya Bu. Ibu juga Nah, kelihatan seger banget sih mukanya walaupun sibuk. habis Kemarin sholat. juga habis ngurus catering ya Bu hari Minggu. Nah, Iya. iya, semangat. Mm-mm. Lalu Bu, Bikin bagaimana? Iya, produce dibikin. iya. Ibu biasanya bikin kalau produce bikin dari buah apa? Saya kemarin bikin berapa varian ya Mbak. Ada sirsak, ada Macam-macam ya? jambu air, macam-macam saya bikin. Saya pengen tahu Hmm. rasanya macam-macam. Ternyata saya bikin, saya upload di status, oh yang pesan banyak. Saya jual yang murah cuma 25.000, 2 botol ukuran 400 mili. Jadi ya alhamdulillah teman-teman bisa menikmati walaupun dia belum bisa bikin, ya udah aku beli aja gitu. Siapapun saya, yang penting saya bisa beli promiknya lagi sama buahnya itu aja. Nggak Iya. mikirin saya untung banyak, untung nggak, karena saya sendiri merasa saya sakit cancer, saya harus bantu orang, kasih tahu mereka, ayo cepetan bangun diri kita, semangatin diri kita. Banyak kalau masalah usia, umur, mati, semuanya udah ada aturannya Mbak. Saya bilang Iya. tadi,
orang sakit, orang sehat tiba-tiba mati. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan sama Allah, kita harus berusaha. Kita jaga ya, Bu. Nah, gitu. Jadi Iya. jangan kita gitu berusaha, semangat aja. Sakit ya sakit. Saya jujur masih sakit, tapi sakitnya bukan sakit kayak orang gimana ya, diobatin aja. Saya semprotkan aja itu Projus. Nggak percaya, Mbak. Disaranin sama Bunda, Bunda kalau itu udah luka-lukanya 1 banding 1000 mili gitu. Akhirnya saya bikin sebotol aqua. Jadi setiap habis mandi yang lukanya saya semprotkan dia, lalu saya kompres dengan herbal. Ya alhamdulillah. Mungkin salah satunya banyak ya, dari meditasi, dari promik, dari makan sehat. Itu semua pola pikir, pola hidup, ya segala macam itu sangat berpengaruh buat penyintas cancer. Ya, tuh. Jadi jangan sedih, jangan terus terpuruk dalam kesedihan. Karena semakin kita terpuruk, semakin kita nggak ada semangat, Mbak, untuk kesembuhan. Ya, itu dia makin merajalela di tubuh kita. Ayo kita lawan aja. Jadi ngelawan dia tuh bukan hanya misalkan makanan udah sehat nih, ya vegan nih. Terus kita udah tambahin promik nih, projus nih, ya kan, vitamin-vitamin lain, dengur diri. Kita lawan dia dari segala penjuru gitu. Kalau saya pikir gitu. Iya, ya saya harus banyak asupan yang untuk tuh melawan dia tuh si CA tuh. Tuh dia harus mati tuh. Mati bukan hanya sekadar itu, ke akar-akarnya kalau bisa dia mati keluar. Saya suka bicara, kau keluar dari tubuhku ya, kau bukan lagi di sini. Segera keluar. Sekarang kamu kalau nggak mau keluar, kamu yang aku sakitin. Aku ngomong gitu aja. Jadi aku memotivasi ini gitu loh. Karena keyakinan kita yang kepada Allah ya, Allah udah memberi kita akal, memberi kita teman-teman, lingkungan, itu semuanya karunia yang dari yang maha kuasa. Jadi saya akuin saya nggak tahu tuh produk dari apa bikinnya, nggak ngerti, tapi saya kegiatan saya luar biasa tuh. Bu Tina tahu kalau dia WA, Bu aku lagi upload lagi bikin roti, dia telepon lagi, Bu aku lagi ngelayanin nasi box. Coba bayangkan seperti itu. Jadi ayo teman-teman semangat. Info lagi mungkin saya itu aja kali Mbak ya, banyak lah pokoknya, kalau ada apa-apa ya silakan, saya welcome, senang aja saya membantu. Bahkan sekarang ini saya bantu sama Bu Tina berdua, kita kerjasama bantu teman-teman yang ngalamin yang hal yang sama, tetapi bisa apa istilahnya tidak terpuruk terus. Kita kasih jalan keluar. Ya itu tidak ada kita kena biaya apa enggak. Kita buka jaringan persahabatan, persaudaraan. Itu aja. Saya pengen banyak wanita Indonesia yang sehat, Mbak. Sehat. Jadi orang yang udah sehat tolong minum Projus. Bikinlah Projus di rumah. Anak-anak, keluarga. Kemarin saya kasih mantu saya, Pak. Dia tidak sengaja, enak nih mah, aku minum ya 1 botol. 1 hari dia minum 2 botol, berarti kan seliter. Ya, malamnya dia gini, mah kok berubuk-berubuk, kamu lagi dibersihin itu perutmu nggak beres itu. Saya bilang gitu. Minum berapa botol? 2 botol, Mbak. Tapi dia nggak apa-apa. Cuman dia bilang badannya enak gitu, walaupun perutnya blok-blok ya. Mungkin kan karena dibersihkan oleh racun-racunnya gitu kan. Kalaupun dia ada diare-diare, ya udah itu kamu lagi dibersihkan itu perutmu itu. Saya bilang, udah nggak usah apa-apa, kamu kerja nggak ada masalah, nggak mah berangkat ya kerja. Minta lagi. Jadi luar biasa ya, bukan dia padahal sehat nggak ada apa-apa, tapi saya suruh minum semua, saya suruh minum. Jadi saya perbanyak dari promik itu menjadi Projus. Jadi luar biasa untuk mandi, untuk kompres, untuk semprot-semprot. Sekarang saya ruangan pun pakai apa namanya yang apa namanya, yang untuk dimasukin ke air itu. Ya. Yang untuk semprot ruangan itu ya, Bu? Ya saya bikin itu, saya masukin aja itu Projus yang rasa varian jeruk sama kasih. Kemarin saya peresin air jeruk, saya campurin aja ke sana. Air jeruknya aja saya pesenin, saya bikin jeruk sama apel sama jambu ya. Wangi juga enak. Sekarang saya lagi bikin Mbak namanya biowas nih. Bu Tina nih yang ngajarin saya. Sayang tuh buah-buahnya. Saya bikin biowas udah lebih dari seminggu kali ya. Saya belum saring tuh.
itu juga yang produce belum saya saring. Saya rencana itu akan untuk saya pakai mandi, saya mau taruh di atas toren yang untuk mandi, yang khusus mandi. Jadi kan kalau Ah, kita mandi, jadi air mandi itu nanti bak-bak semua anak-anak mandi pakai air produce, pakai air mm-mm. bios, termasuk Ya, pel, ya, pel, dicampur ya, Bu. udara, dengan semua saya kasih Mm-mm. semua. Saya botol-botolnya si orang yang kerja dulu, Mbak ini kalau ini kasih satu tutup botol ya buat ngepel. Ya Bu, ini apa Bu? Udah nggak usah nanya-nanya, kamu kerjain aja. Jadi saya karena udah gimana ya, saya ngerasain banget manfaatnya. Jadi ya udahlah, ada buah-buahan sisanya kulit-kulitnya saya bikin. Sekarang saya lagi bikin sirsak, lagi bikin sirsak jambu merah. Saya punya itu produce, tinggal panen mau saring hari ini. Biowasnya udah lebih dari seminggu, nggak apa-apa kali ya. Nggak Belum apa-apa. saya apa. Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Saya kasih promik sama dengan produce, saya kasih promik satu botol yang 12 mili. Gitu. Yuk teman-teman semangat bikin produce buat sehat keluarga kita. Ya, karena saya Oke. sudah merasakan manfaatnya sangat, saya merasakan. Terima kasih buat Promi. Ini itu ya Mbak. Iya, oke. Kalau Ibu Tina gimana? Seringnya bikin produce dari buah apa nih? Kalau kami di sini buahnya susah dicari, Mbak. Jadi seadanya. Kalau lagi panen nanas ya pakai nanas, ya kan. Kalau lagi ada kue naga, tetangga punya ya kita beli gitu. Kalau lagi panen pisang ya pisang dipakai. Kalau kemarin saya pakai nanas sama pepaya karena panennya itu aja. Jadi yang Jadi ada aja ya, Bu? apa yang saya nggak ada karena di sini pasarnya jauh banget, nggak ada pasar. Jadi saya harus ya menyesuaikan dengan kondisi. Kalau waktu di Jawa saya bisa pilih, seperti Bu Ratna bisa pilih, ya kan, pergi ke pasar mau beli apa ada. Kalau di Jawa saya senang itu ada anggur saya campur sama melon. Saya suka sekali itu karena baunya harum dan dia nggak terlalu asam, ya walaupun pakai anggur. Nah, lalu saya suka sekali juga kalau ada buah naga dicampur sama apel. Nah, itu enak rasanya. Tapi sementara di sini nggak bisa kita mau begitu. Kalau Bu Ratna masih bisa. Nah, kalau Bu Nana ini mandinya pun ya luluran pun pakai biowas. Saya bilang ampasnya di blender Bu, dipakai untuk luluran. Halus ya Bu, ditulis ya Bu ya. Iya, harus Bu. Biar awet muda. Usia udah 60 kita. Iya, ya nggak kelihatan Bu, usia kita seperti sama ya. Iya. Ya enggak lah, Tuhan saya Bu. Oke, baik. Lalu Bu, gimana sih Promik dan Juspro ini bisa mengatasi keluhan atau sakit yang Ibu derita? Terus apa yang Ibu rasakan waktu pertama kali minum? Bisa Bu Tina dulu deh. Waktu pertama kali minum, reaksinya gimana? Perasaannya gimana? Nah, waktu pertama kali ya nggak enak ya. Itu kan kalau kita bilang barang basi ya, baunya aja basi, yang enak banget gitu. Ya karena saya merasa bahwa ini mungkin obat buat saya ya, saya minum aja gitu. Bagaimana caranya ya? Saya cari buah yang baunya enak. Ya itu solusi buat saya. Jadi saya coba semuanya. Waktu itu saya ganti ya, bikin saya nggak bikin satu resep saya buat. Jadi setiap resep itu buahnya gonta-ganti supaya saya bisa tahu apa yang enak. Oh Nah, iya. kalau sudah ketemu yang sering saya buat, dari kecuali kepepet tidak ada uang untuk beli, nah apa yang ada itu aja. Jadi memang untuk adaptasi memang awal kali semua adaptasi bisa ya, tapi kalau kita mau pasti bisa ya. Jadi gimana pun. Oke. Kalau Bu Nana gimana perasaannya waktu pertama kali minum? First time-nya, Bu. Mana ya? Saya pertama itu kan langsung saya bikin produce. Saya beli dulu produknya, saya bikin produce. Saya belum tahu kalau ternyata kalau minum produce-nya itu adalah biangnya gitu kan. Lebih baik saya
karena di grupnya itu udah bikin produce aja, banyak produk satu ini dikasih tahu takaran. Saya bikin awal-awal saya lihat kalau orang cancer tuh pakai apa ya, oh pakai sirsak. Akhirnya sirsak saya gabungkan dengan rebusan daun bunga kembang teleng yang warna ungu. Saya bikin. Nah setelah saya bikin kok rasanya kecut, asem gitu kan. Nah, tapi kok enak gitu ya. Ya udah saya minum aja. Kan dengar-dengar kalau bisa konsumsinya 1 hari 1 liter gitu. Berarti kalau 1 hari 1 liter, ini 5 liter ini habis dalam 5 hari, ya kan? Nah, ini rasanya tuh memang enak banget ya, seger. Kalau kita minum ya seperti minum eh, apa ya buah-buahan yang jus-jus gitu, cuman bedanya dia lebih asam ya, lebih asam nggak tahu, cuman memang seger ke badan tuh seger. Ya, nggak ada keluhan apa-apa gitu, nggak ada. Ini karena porsinya saya masih yang itu masih 1 botol aja. 1 botol itu sekitar 450 ml. Akhirnya saya terus bikin, mudah-mudahan habis, saya bikin 3 hari terus saya minum. Saya baru kemarin-kemarin nih 2 minggu ini saya minum. Oh, kenapa aku nggak berpikir kenapa nggak? Udah aku sekarang langsung promiknya aja lah aku minum lah. Biar cepat sehat ya. Sekarang jadi stok promikku udah tinggal beberapa botol. Jadi karena aku minum Mbak. Jadi produce bikin buat di rumah konsumsi. Tapi saya sendiri minum promiknya saya tuang sama jus saya. Saya bilang tadi setiap saya minum 1 gelas 2 tutup botol promik. Jadi ya mungkin nggak ngerti, cuman badan saya memang enak ya, selain makan pola makan saya yang berubah, selain saya minum herbal gitu kan, herbal yang saya minum memang luar biasa juga. Jadi banyak faktor yang membantu untuk si melawan si sel kanker itu. Gitu. Jadi jujur aja memang kalau minum produce tuh seger banget gitu loh. Kita nggak usah repot-repot beli keluar jus kan, nggak tanpa gula, bebas lagi, bebas gula, dan itu menyehatkan. Saya bilang tadi kalau saya tahu kandungannya apa aja sih di dalam itu, ada apa aja sih gitu, saya pengen tahu gitu. Tapi memang manfaatnya sangat banyak banget ya buat kita yang sakit, apalagi yang sehat pun akan semakin baik meminum itu produce. Jadi bikinlah kalau untuk orang-orang untuk konsumsi keluarga, usahakan bikin produce, diperbanyak. Pulang dari mana-mana minum dingin-dingin enak, nggak rasa kok kita biasa seperti itu. Cuman memang jujur Mbak, di badan itu enak itu aja. Saya ini seorang penyintas cancer stadium 3, kegiatan saya itu tadi nggak berhenti. Sekarang tambahan lagi nih kerjaannya dan rutina. Banyak orang yang bertanya, untuk gimana sih Bu Nana bisa ini? Jadi ya ngobrol, kadang sampai jam 9 tuh, jam 10 malam saya udah matikan aja handphone. Karena bantu teman-teman yang ini, yang sama-sama punya sakit yang sama. Saya ini dia jangan bersedih, jangan terpuruk, jangan gimana lah, udah serahkan kepada Allah, kepada yang membuat tubuh kita ini, dan kita sekarang dikasih kesempatan lakukan yang kita bisa, ya, berbuat banyak baik, minumlah tuh. Saya bilang, saya selalu sarankan udah bikin produce supaya kamu bisa minum sehari seliter. Itu dari mana caranya? Saya ajarin, saya share caranya, saya kasih ini sekian sekian sekian, belinya promik. Jadi ya banyak ya teman-teman yang bikin gitu, ikut untuk kesehatan keluarga sendiri, dan dia sendiri yang sakit itu minum itu. Sepertinya kalau produce bukan hanya cancer, semua penyakit boleh minum karena memang dia nggak ada gula. Fermentasi apa ya, mikroba kali ya, nggak ngerti saya. Cuma jadi buah-buahan yang kita taruh direndam di air, kasih promik, kita minum. Nggak ada gula, andai kata dia ada rasa manis, ya mungkin Allah alam dari si buah. Tapi umumnya seger ya, rasanya tuh kecut-kecut seger dah. Anggap kalau minum apa ya, nggak pernah sih saya. Gitu. Jadi sangat sangat bagus lah, manfaatnya sangat bagus. Ya. Saya sama Baik, Bu Tina satu produk kok.
Oke, baik saya mau tanya lagi nih Bu, selama minum tadi kan Ibu sempat ngomong juga nih healing krisis, jadi saya mau minta Ibu cerita lagi lebih jelas. Jadi waktu healing krisis tuh apa yang dirasakan, lalu sejak berapa lama healing krisisnya tuh, sejak minum berapa lama mengalami healing krisisnya? Apakah 3 hari setelah, apakah seminggu setelah, atau gimana? Boleh Bu Ana dulu silakan. Saya healing krisis itu ada di saya nggak di perut nggak ada apa, cuman jujur di payudara saya kayak disilet-silet gitu loh Mbak, kayak apa ya, kayak ditarik digebuk-gebuk gitu. Ini kok kenapa ya gitu ya, kenapa ya, saya sih nggak sempet sampai demam banget, cuman memang aneh gitu loh, kok ini kok kayak kesilet-silet. Semakin hari ya saya udah semakin banyak aja minum gitu loh. Terus saya berjalan cuma waktu habis minum itu kalau nggak salah 3 hari kemudian udah enggak, 3 hari ke atas itu udah nggak ada lagi, sudah hilang krisisnya. Nah, makanya saya Jadi kenapa sekarang saya pikir gini, saya minum Projus, ya baru Projus saya minum udah krisis. Kenapa saya nggak minum langsung Promiknya? Sama aja saya minum biang kan, biarin aja lah saya minum biang aja. Sekarang ini saya memang konsumsi udah 3 hari kali ya Mbak, lebih dari 3 hari. Oh, sekitar 4 hari, 5 harian, 5 hari saya minum Projus, minum jus saya tambahkan Promik langsung, oke. langsung Promiknya saya tambahin. Memang boros, tapi saya pengen sehat, pengen Iya. sembuh dengan Jadi Ibu Projus aja. mengalami HC langsung ditambah lagi apa takaran minumnya ya Bu? Tambahin, saya tambahin Ditambahin sekarang malah saya minumnya bukannya Projus, Promiknya promiknya. saya minum. Memang memang saya pun beli terus lagi, ini mau beli lagi beli, tapi nggak apa-apa, saya enak kok di badan gitu, nggak usah rasanya enak ya gitu. Mungkin sama Bu Tina beda kali, kalau Bu Tina rasanya nggak ngerti saya dia beda penyakit ya saya. Mungkin itu ya Mbak. Iya. Kalau Ibu Tina gimana? Healing krisisnya bentuknya seperti apa? Lalu sejak berapa lama dari minum nih mengalami healing krisisnya? Terlalu lama. Jadi waktu itu saya kan kena rematik atau kuku. Jadi kalau bangun pagi itu saya harus merangkak dulu. Tidak bisa langsung persendian semuanya aktif kayak mau lepas ya. Jadi waktu saya minum Coach itu rasanya sih kalau healing krisisnya sih ada di kepala. Jadi kepala itu rasanya ada rasa sakit yang kayak mau pecah dia punya alatnya pembuluh darah. Saya nggak tahu juga kenapa dia adanya di kepala malah. Itu saya lupa deh berapa lama. Cuma saya jaring aja. Saya ingat betul di saat saya kerja healing krisis itu terjadi. Itu saya ingat betul. Jadi sakitnya luar biasa, tapi saya jaring aja. Jadi kalau waktu itu masuk di Promik, ditanya, Bu, healing krisisnya bagaimana? Saya bilang dinikmati aja. Daripada nggak ada proses, kita nggak sembuh juga, kan nggak bisa proses. Jadi berapa lama saya lupa itu, Kak, karena udah lama ya. Nah, cuman masalahnya waktu itu setelah bulan 9, saya ada di Banten, saya 9 waktu itu. Saya bulan 11 itu ada di Solo, kalau nggak salah 2 bulan saya di Banten, lalu saya hampir sebulanan saya ada di Solo, lalu pas saya ingat betul tahun baru itu ada di Malang. Nah, Januari saya itu badan saya sakit semua ya, lalu saya minta tukang urut untuk urut badan, habis diurut malah nggak bisa bangun. Ternyata perut saya juga, karena perut dipegang kan nggak bisa bangun, 1 hari saya nggak bangun. Lalu saya pergi ke dokter, kebetulan saya tinggal lama di Malang dulu ya, mulai anak satu sampai anak 3. Jadi saya punya langganan dokter kandungan. Saya pergi ke dokter kandungan. Di dokter kandungan dokternya bilang sudah dioperasi aja. Ini besar banget, mau makan
rata-rata hampir 10 cm dua-duanya kali 2 juta. Jadi ada 4 bola. Kalau saya tanya, Pak, operasi biayanya berapa ya? Kalau operasi itu mahal biayanya, tapi itu aja. Ibu bayar aja obatnya. Kamar di atas ada kosong. Karena itu rumah sakit Pak Dokter ini. Jadi saya dikasih gratis. Saya nggak usah dibayar, bilang dokternya. Saya bilang, kalau obatnya aja berapa, Pak? Tanya sama mbaknya di depan. Nah, saya tanya, iseng-iseng saya tanya, berapa mbak obatnya aja? 12 juta. Dulu, ya, saya keluar cara itu bantu orang-orang yang sakit yang sama. Ngapain saya mau dioperasi? Orang lain bisa sembuh kok saya enggak kan gitu. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang, lalu telepon sama anak saya. Dia bilang, Bu, di tangan itu sendiri ada Bu Naiman obat. Jadi saya tangani sendiri. Saya WA telepon pun kasih support ya. Dan beliau juga bilang, minum aja komiknya. Jadi kasih aturan saya disuruh bikin produk. Airnya itu dari air rendamannya itu dari rebusan kunyit sama kunyit. Lalu buahnya pakai kecap. Lalu minumnya dicampur sama tropik. Jadi saya pakai gelas gede ukuran 400 ml, yang 200 ml itu tropik, 200 ml-nya lagi tropik. Jadi pagi, siang, sore saya buat seperti itu. Jadi saya 400 ml pagi, siang, sore. Itu dari kurang itu tadi sama tropik. Lalu itu pun nggak ada healing effect, nggak, cuma saya lupa banget itu, karena nggak terlalu ingat saya healing effect. Saya selalu abaikan rasa sakit gitu. Karena sudah terbiasa sakit, jadi saya akhirnya abaikan, nggak pernah saya ingat lagi. Nah, kalau untuk proses saya kena rematik artritis tadi, waktu saya di Malang itu, jadi selama 3 bulan itu saya sudah nggak rasa sakit lagi. Saya bahkan bisa jalan kaki 4 kilometer CP tanpa ya. Jadi persendian di tangan pun dipegang udah nggak sakit, yang awalnya sakit semua ya, itu udah nggak sakit lagi. Jadi saya total nggak ada rasa sakit lagi dari autoimun itu tadi waktu Januari itu. Tapi saya terus dekat dengan sama suster. Tapi sampai di rumah, dari dokter sampai di rumah saya kerjakan, saya nggak makan apa-apa. Dari orang makan sudah kerjaan ya. Jadi mudah sekali untuk sembuh sebenarnya kalau orang kerjaan. Makanya waktu saya kena diam sama suster itu 2 hari saya nggak makan apa-apa. Saya minum distro sama minum komik, awalnya distronya berjadi minum komiknya aja. Itu sampai distronya jadi ya, yang resep yang tadi. Itu saya 2 hari hanya minum air kelapa. Jadi sama sekali nggak makan apa-apa. Hanya air kelapa sama promil. 2 hari. Jadi mama yang ada di rumah sampai heran, kamu kok kuat gitu. Tetangga sebelah tanya, nah ini jualan kelapa muda ya. Setelah saya pesan kelapa muda, tiap hari 10 butir. Lalu hari ketiga itu projistonya udah jadi saya kombinasi pakai produk. Setelah saya kombinasi, saya tetap nggak makan yang dimasak. Saya hanya makan jus, air kelapa, sama putih. Karena bukan bilang itu banyak makan termus, makan oat gitu kan. Oatnya nggak saya masak, saya bikin putih. Jadi saya blender pakai air kelapa, pakai gistro, air gistro. Saya kasih binatang, saya kasih sayuran, saya kasih apa yang ada. Itu yang saya makan. Itu 2 minggu. Saya pergi ke dokter yang berbeda. Saya nggak ke dokter yang sama, karena dokter yang sama pasti saya disuruh operasi. Jadi saya cari dokter yang lain. Begitu saya sampai ke dokter yang lain, saya nggak cerita kalau saya punya myom 2, punya IPA 2. Jadi waktu dicek, saya tanya sama dokter, dok, gimana? Oh, ini ada bu besar. Misalnya dia, berapa dok? Tapi saya cari lagi ya. Cari lagi. 1 itu ukurannya udah kecil.
kispanya udah kecil. Lalu dia cari lagi, ketemu kispanya 1 juga sebelah kiri ya, miomnya di tengah. Nah itu pun sudah kecil, jadi miomnya tinggal 1, kispanya tinggal 1, hanya dalam jangka waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, waktu itu kan belum diadakan vaksin ya. Saya ini kan paling takut divaksin, karena saya sebenarnya ada. Jadi saya takut divaksin, saya mau buru-buru kembali ke Kalimantan supaya jangan kena vaksin tadi. Nah, 2 minggu berikutnya saya check up lagi ke dokter yang lain. Karena dokter itu pun suruh saya operasi juga. Saya tanya sama mbaknya, habisnya berapa operasinya? 20. Lalu mbaknya itu tanya, Bu, resepnya mau disebut nggak? Tidak, saya hanya bayar net sama bayar dokter saja. Oh ya. Jadi saya setelah itu 2 minggu kemudian saya check up lagi kalau nggak salah. Itu saya masih ada miom satu tapi sudah meninggal. Nah, sebulan kemudian saya sudah sampai di sini, sampai di Brau. Brau ini susah kan? Ya, dokternya itu anak ini. Dan saya dapat satu dokter dan saya senang dia nggak suruh saya obat karena ternyata kita saya sudah hilang. Minum saya tinggal 1, itu pun tinggal ingat saya 5,4. Itu pertama kali saya cek dokter itu. Nah sampai hari ini waktu itu cek terus ya. Tapi karena terakhir kali saya tanya sama dokternya, Dok, orang mau menopause itu ada ciri-cirinya enggak? Dokternya bilang enggak ada ciri-ciri. Saya bilang, saya tahu orang menopause pasti ada ciri-cirinya. Kenapa dokter tidak tahu? Itu yang membuat saya nggak mau cepat lagi sampai hari ini. Ya. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah merasakan apa-apa. Bahkan saya bisa berkebun, saya sedang kebun di sini. Saya bisa berkebun, turun kebun jalan kaki, tidak ada rasa sakit apa-apa dan tubuh saya ini. Dan sekarang saya dengan Bu Nana punya grup kanker, tambah sibuk lagi karena setiap saat pasti di WA, diteleponin. Ya semuanya saya arahkan ke untuk minum Jipro, untuk minum komik ya. Kalau mereka yang parah-parah minum komiknya. Dan saya selalu bilang kalau mereka mau cari di mana, saya carikan kontaknya Kausta Lestari. Buka aja di Kausta Lestari, di situ dekat mana Anda berada, di situ pasti ada yang jualan, saya bilang. Jadi mereka pada beli di tempat mereka masing-masing. Ya begitu, Mbak Nita ya. Luar biasa banget ya Bu pengalamannya. Berarti Ibu setelah autoimun juga kena miom juga ya Bu? Ada kista juga. Iya betul Mbak Nita, komplit ternyata. Tadi udah disinggung Bu Nana juga nih tentang merubah pola makan juga ya. Jadi selain minum Promik dan Jus Pro, Ibu Ivon juga sering menyebutkan tentang merubah pola makan dan pola hidup. Karena kan Ibu Ivon sendiri juga udah vegan ya, 16 tahun. Jadi Bu Tina dan Ibu Ana sekarang bagaimana pola makan dan pola hidupnya setelah mengetahui menderita penyakit tersebut dan terapi dengan Jus Pro dan Promik. Bu Nana gimana Bu? Pola makan dan pola hidupnya sekarang? Ya, jujur saya sekarang usianya di 60 tahun ya. Berat badan saya sebelumnya itu 51. Nah, setelah itu ternyata penyintas kanker itu kan harus menjaga pola makan. Iya. Nah, sekarang kita semuanya, kalau kita bertanya pasti akan pola makan. Kalau saya memang memutuskan untuk tidak melakukan operasi pengangkatan, tidak melakukan kemo ataupun radiasi. Saya radikal aja, ambil garis lurus, saya stop medis, saya minum herbal, kemudian saya minum Promik, Projus ya, Promik juga saya minum dengan pola makan yang jauh-jauh berubah benar. Saya sudah vegan ikut betina ya sama betina. Cuman saya melakukan itu dalam waktu bulan
2 bulan, 3 bulan lebih lah, ya udah mulai tegan, tidak makan gula terutama, gula tidak makan, goreng-gorengan ya tidak makan total, nggak total juga sih, kadang-kadang ya saya dapat satu gitu ya, bandel juga sih. Tapi berat badan saya memang drastis turun. Dalam waktu 3 bulan saya bisa 11 kilo turunnya. Karena pola makan tadi. Saya makan nasi putih udah enggak. Hewani sampai turunannya saya sudah enggak. Ya, udah benar-benar istilahnya stop gitu. Jadi saya sekarang lebih banyak ke jus. Jus ya jus mentah yang hijau-hijau. Selalu saya kasihin promik atau projus. Yang mana yang stok saya banyak. Tapi memang saya pikir gini, nggak apa-apa saya kurus, tapi saya kegiatan saya, badan saya merasa enak-enak aja. Memang orang cancer itu apa ya Pak, ngeri ya, ngeri kalau kita masih nggak bisa menjaga pola makan, terus kita masih sembarangan makan, sedangkan kita harus melawan dia. Nah, yang kita kasih makan bukan si cancernya kan, tubuh kitanya yang kita kasih makan. Makanan dia ya gula itu ya kita stop. Makanan dia hewani ya kita stop. Nggak apa-apa. Saya pikir loh orang-orang tua pun nanti kalau dia mau kurus ya kurus aja. Apalagi saya yang ada udah stadium 3 tidak melakukan medis lagi gitu. Jadi saya hanya vitamin, buah-buahan, makan saya jaga. Sama pola hidup saya, yang ibadahnya seperti apa. Saya bergaul dengan orang-orang, makan di mana-mana, saya lebih jaga lagi. Terus pikiran saya harus selalu happy, saya harus tenang. Gimana cara saya supaya tenang? Saya meditasi. Meditasi ya cara kita, tapi tetap saya melakukan yang banyak pola. Saya pola yang olah napas saya lakukan di jam sekian, meditasi yang apa Jensi itu saya lakukan di jam sekian. Jadi saya terus banyak yang saya ubah pola hidup saya, terutama makanan itu sangat mungkin hampir 80% yang berpengaruh kepada si tubuh kita jauh. Cuman memang saya semakin kurus bukan berarti sakitan. Kalau orang kurus ada tergeletak aja di kasur tidur, nah itu baru. Kalau saya enggak kan, saya tetap alhamdulillah atas izin Allah saya masih melakukan kegiatan saya. Ya, kadang ada yang belajar masak, catering, apa kue-kue, saya ke rumah saya, nah, saya ngajar. Mereka juga kaget benar. Nah, dari situ kalau mereka datang, saya kasih itu jus proto. Minum, gitu. Ini apa nih? Apanya minuman sehat? Kalau dia bertanya, gimana nih? Beli produknya di online banyak. Saya bilang, karena kan kalau mereka ke kawasan kan mungkin jadi agen ya. Jadi saya saran aja, cari aja produk mereka di online, terus kalian bikin, cara bikinnya aku ajarin. Saya ajarin ibu-ibu yang ini. Sampai bikin biowas pun saya ajarin. Baru kemarin pada belajar, dia pada bikin kumpulin buah apa, kulit-kulit buah tuh. Jadi pada saat saya ngambil ke tukang buah di depan jus itu saya udah gak kebagian. Karena kulitnya udah dimintain katanya sama bu ini ya, mau di sini nih daerah sini, ya udah apa-apa. Jadi ya senang-senang aja ya. Jadi kalau untuk prosesnya karena sama ya, prosesnya sama antara bikin produce dengan biowas, yaitu menggunakan promik. Hanya yang satu dari buahnya, yang satunya lagi dari kulit buahnya. Jadi tidak ada yang terbuka, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang terbuka, terbuang untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat tubuh kita. Kalau produce untuk minum, ya saya gunakan untuk minum. Kadang saya sebelum bikin biowas saya buat mandi. Produce saking banyaknya saya bikin, saking senangnya. Semua jadi, nggak ada yang gagal. Macam-macam varian buah. Saya bikin beberapa botol. Macam-macam ada sirsak, buah naga, apel, melon. Saya bikin macam-macam buah jambu merah. Jadi saya konsumsi bukan hanya untuk minum itu produk saya, kadang saya pakaikan di luka-luka saya yang masih dalam perawatan ya. Jadi
manfaatnya banyak. Kemudian buah-buahannya kita olah lagi menjadi biowos ya. Ya mungkin saya sudah mulai mandi itu udah pro jus saya gunakan, sekarang biowos saya pakai buat ngepel, buat semuanya, buat rumah. Saya ingin sehat, saya nggak mau anak-anak ataupun orang yang di rumah seperti saya, karena belum tentu dia bisa seperti kekuatan yang kita hadapi, yang kita rasakan. Semangat saya banyak belajar, alhamdulillah tidak mengurangi kegiatan saya. Jadi, luar biasa deh pokoknya. Walaupun ada healing krisis, ya udah itu kan pasti mau sembuh kok kita kan mau sembuh. Kenapa kita harus kita daripada kita menangis dia tidak sembuh. Sekarang kan kita bisa sehat, kita bisa minum minuman enak, nggak pahit, cuman malah seger dan menyehatkan tubuh kita. Gitu, Mbak. Jadi dengan saya ingin sembuh. Jadi adanya ini ya minum aja yang ada yang untuk memang membantu penyembuhan si cancer. Mungkin kalau untuk promik ya untuk semua jenis penyakit ya, bukan hanya cancer. Cuma jujur kalau yang cancer itu udah perempuan itu udah takut banget, ngomong sekali. Karena saya memang radikal banget, saya tidak melakukan kemo, tidak melakukan tindakan karena 3 orang teman saya itu dalam waktu 3 bulan habis kemo masuk rumah sakit lagi, enggak, mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Jadi biasanya kalau habis biopsi hanya dikasih penghilang rasa nyeri dan vitamin. Ini obat apa ya misalnya? Jadi ya tergantung pilihan masing-masing ya. Ya tergantung juga kondisi tubuh masing-masing dan kemauan si individu. Kita nggak bisa menahan mereka untuk tidak melakukan ini. Semuanya kan tujuannya baik, pengen sembuh. Kalau saya jujur, saya melakukan ini, saya lakukan apa yang bisa membantu untuk penyembuhan penyakit saya. Jadi alhamdulillah saya masih bisa bawa motor sendiri. Ke pasar tuh saya belanja sendiri. Padahal saya adalah penyintas kanker. 3 bulan, 2 bulan ini luar biasa, sangat luar biasa. Saya cerita sama Bu Tina selalu ngobrol, jadi oh itu udah keluar jadi. Alhamdulillah kita sama Bu Tina sekarang banyak membantu teman-teman yang membutuhkan informasi, Mbak. Informasi gimana sih caranya bisa keluar dari ini ya, banyak ya yang kita arahkan, antara lain pola makan, ya, pola pikir, pola hidup gitu loh. Jadi itu yang sangat juga membantu penyembuhan. Terutama hati bahagia itu adalah obat yang paling mujarab. Kita tidak boleh marah, tidak boleh kesel terus sama orang, menangis gitu. Apain sih, udah happy-happy aja. Nanti kalau hati happy, dia akan berangsur pulih. Nah, kan kita sambil minum tuh obat-obatannya seperti tadi Projus yang alami ya, itu juga diminumnya enak, beneran enak, bikinlah, nggak usah. Saya udah ngalamin 3 bulan belum sampai loh, saya nih belum sampai 3 bulan kondisi saya udah jauh sekali. Pulang dari rumah sakit itu saya benar-benar terpuruk ya, namanya ketakutan itu pasti terjadi pada setiap orang pada saat divonis cancer stadium juga. Wah, bayangan saya ini mati gue nih, nggak bisa gue nganterin ini, nggak bisa. Oh, tapi saya bangkit lagi itu tadi dengan Allah kasih eh, jalan banyak. Salah satunya saya dikenalkan dengan meditasi, saya dikenalkan dengan olah nafas, dengan promix, terus dibuat projus, terus dengan minum herbal, yang macam-macam banyak yang mendukung gitu. Jadi nggak perlu mahal, nggak perlu harus beli mahal. Kalau vitamin-vitamin yang menunjang itu mahal ya silakan beli, tetap harus minum vitamin. Tapi vitamin D itu kita bisa dapat dari jemur badan, olahraga kecil-kecil sambil jalan. Jadi usahakanlah kita teratur hidupnya, atur makannya. Jadi gantilah pola hidup kita yang biasanya cuek aja, sekarang diatur. Oh ya, aku pagi jam 8, jam 9 harus
berjemur badan sambil bersihin kembang. Nanti aku meditasi, terus siapkan minuman kita, atau jus. Nah itu aja. Sebenarnya hal-hal yang sangat mudah bisa dilakukan, ya. Tapi tetap harus dengan aturan mainnya. Enggak. Kayak misalkan promit boleh diminum siapapun, tapi kalau yang misalkan punya emah, sebaiknya minum promit setelah makan. Nah, lakukan. Jangan kita maksakan diri. Aku pengen sehat nih, sebelum makan dihantam minum, jangan. Karena belum tentu daya tahan tubuh orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita makan dulu, sarapan dulu, baru minumnya kasih promit atau projus gitu aja. Nah, terus makan kita juga dirubah, itu aja Mbak. Jadi tolong bagi teman-teman yang sama-sama memiliki penyakit yang sama. Saya ini berjalan 2,5 bulan ya. Nah, tanggal 22 itu saya pas 3 bulan. 3 bulan saya konsumsi promit, projus. Nah, 3 bulan ini ya kegiatan saya tidak berkurang sama sekali. Alhamdulillah, meskipun saya masih ada luka ya, ini dalam proses penyembuhan. Saya tadi bilang saya nekat. Kalau saya minum projus bisa sembuh, kenapa saya nggak minum promitnya? Saya nekat, saya minum aja promitnya. Atau saya ngobrol begini, nah mungkin promitnya lagi, minum aja promitnya. 1 mili itu campur sama air 1 gelas gede. Ya saya pikir, udah saya karena minumnya gelas kecil tapi banyak, saya 2 tutup botol. Nggak ada rasa juga sih, enak, segar. Cuman ke badan tuh enak sekali. Jujur enak ke badan. Jadi ayo ibu semangat, teman-teman jangan bersedih. Kita bisa keluar dari penderitaan kita. Ya, selama kita yakin Allah itu bersama kita buka teman-teman jaringan. Satu lagi yang saya tanamkan, hati bahagia adalah obat yang paling mujarab. Kedua, berserah diri sama Allah. Karena tubuh ini adalah milik Dia. Kita cuma dipinjam. Kita tingkatkan. Kewajiban kita apa sebagai hambanya? Kewajiban kita adalah beribadah, ya kan, kepada Dia. Jadi jangan kita menuntut, ya Tuhan sembuhkan aku. Mau kamu sendiri nggak mau beribadah, bagaimana aku mau ini? Nah, kita tingkatkan ibadah kita yakin kita sembuh, kita minum obat-obatan yang mendukung untuk kesembuhan. Jadi semangat tetap ada. Mungkin itu ya Mbak. Kalau Ibu Tina sendiri gimana nih Bu untuk pola makan dan pola hidupnya sekarang? Ibu tadi sempat bilang kalau Ibu vegan juga ya sekarang. Iya Mbak Nita, saya sebenarnya sejak kan, jadi waktu pertama kali menikah saya jadi juga nah dari itu saya banyak belajar bahwa ternyata orang sekarang ini lebih cepat tahu daripada orang tidak. Karena saya sudah rasakan banyak kali kawan-kawan yang ketemu sama saya yang sakit itu kalau saya dia lebih cepat daripada yang sakit. Nah kalau untuk saya mau berbagi soal orang yang pernah minum kopi atau hal yang berisiko, saya punya kawan suami dia ini akan stroke sampai stroke dia nakal sampai mati. Suatu saat mau kambuh dia mau kambuh stroke-nya karena istrinya ini suka minum citro ya. Dia kalau beli biasanya tuh botol besar karena saya nggak pernah ngambil botol kecil, ongkirnya mahal ya. Saya ngambilnya botol besar. Jadi istrinya ngambil dari saya, bapak ini mau kambuh dia langsung pasang. Jadi hari itu dia kesana orang yang sudah nggak bisa jalan kembali, dia minum itu aja. Lalu saat dia udah sembuh, sudah segar, sudah bisa jalan, dan bisa berjalan, dia bilang, komplain sama saya, Mbak, mau itu nakal betul, apa? Ini saya baru hati, saya
busuk suruh saya minum, bilang kan. Saya bilang, tapi kan Bapak sembuh, saya bilang. Iya. Ada lagi yang lucu, Pak. Dia pernah waktu pertama kali vaksin udah orang ini makan seperti habis vaksin dia pulang kayak ayam yang mau mati, ayam yang telon kalau orang Jawa bilang mau mati dia. Udah dia sudah sesak nafas, kepalanya sudah begini ya. Dia lihat itu biang masih ada 1 botol. Dia langsung kasih minum itu setengah botol. Dia tahu dia pakai itu pasti sembuh. Jadi habis divaksin, dia udah mau mati, dia minum itu yang setengah botol. Setengah jam kemudian dia udah gak kerja. Yang setengah botol dia minum lagi habis 1 botol. Besoknya saya datang ke pasar, istrinya cerita. Untung ada biang 1 botol Mbak melonjak, suami sudah gak ada. Kenapa? Dia kemarin habis vaksin, pulang gak bisa bangun, dia kepalanya udah begini. Saya bilang lalu, dia minum setengah botol. Dia setengah jam kemudian kita habis setengah botol. Lihat sudah dia sekarang, nggak jadi mati. Itu yang terjadi. Banyak sekali hal itu. Kalau kita mau cerita banyak banget itu. Ada tidak kita. Baik, ya. Karena Promik ini sendiri disinyalir mengandung probiotik, sehingga pola makan kita juga harus tinggi prebiotik ya. Benar kayak kata Ibu Nana, kata Ibu Tina, bahwa kita juga harus konsumsi prebiotik kita, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau bisa dagingnya kita kurangin, makan makanan cepat saji kita kurangin juga ya. Supaya kita juga menjaga mikrobioma sehat yang ada dalam tubuh kita. Baik, tentunya seperti yang kata Bu Nana bilang tadi ya, selain pola makan, pola hidup yang kita tingkatkan, kita juga harus menjaga mental kita harus tenang karena penyakit yang dialami ini bukan penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan obat, juga harus dari pikiran kita juga, mindset kita supaya kita juga bisa cepat sembuh. Saya juga minta kiat-kiat nih, kayak kata-kata motivasi dari Bu Nana sama Bu Tina yang mungkin nanti bisa jadi semangat buat orang-orang lain yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama atau sedang berjuang juga untuk sehat. Kira-kira apa yang mau ibu-ibu sampaikan buat orang-orang yang juga sedang memperjuangkan kesembuhannya sekarang? Boleh Bu Tina dulu, silakan. Ya, Mbak Nita. Jadi untuk teman-teman semua yang mendengarkan kami bertiga ini ya, saya mengatakan kalau boleh pola hidup juga. Pola hidup itu bukan hanya makan kita, tetapi pola pikir, pola bekerja kita, jangan lupa bekerja. Tadi badan itu tidak merusak kita. Tapi kita juga harus punya pola pikir yang baik, yang seperti karena pola pikir yang terburuk kondisi kita yang nggak sakit aja kalau stres tidak punya sakit apalagi yang tidak sakit ya kan. Jadi tidur waktu tahun 90 itu saya sudah kerja sudah menghindari semuanya, tapi kenapa saya tidak karena pola pikir yang karena banyak sekali beban itu yang kalau kita rubah itu pola pikir kita akan bisa sehat kembali. Tidak ada yang mustahil. Karena ini dengan orang-orang yang sudah ada sekarang. Saya paling saya bilang saya sudah pulang, ada lagi dua buku ya. Bukan dia yang ciptakan kita, kita tuh ada. Kalau kita percaya yakin, kita bisa. Prinsip saya begini, selama kita masih ada nafas itu di dalam diri kita, ya, harapan jangan pernah putus asa, tetap buat kita tidak berputus. Itu yang membuat anda nggak bisa sembuh. Ya, jangan putus asa. Kalau kita minum, andai kata kita minum itu apa minum kroniknya, ada healing itu, ada proses di dalam tubuh yang aja itu tidak perlu kita pikirkan, hilang
pembuluh darah saya ini lagi disikat yang 30-an tahun nggak pernah diperbaiki, nggak pernah dibersihkan. Ada proses yang baik, ya, bukan proses yang buruk. Jadi seringkali saya ketemu banyak sekali orang-orang yang sakit. Cuman masalahnya kebanyakan dari mereka kenapa karena nggak bisa menahan nonsense ini loh. Yang 6 cm ini nggak bisa ditahan. Kenapa? Enaknya tadi hanya di sini. Ini nggak pernah merasakan enaknya, mau dikasih pedas, mau dikasih panas, mau dikasih dingin, ya begitu. Tapi yang di sini aku, ya kan Mbak Neta, enaknya ya di sini. Ya rasa manis, rasa asinnya, tetapi kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang alami, hal-hal yang orang enak itu tidak jadi enak juga. Tidak terbiasa dengan yang alami. Ya, contohnya begini, awal kali saya minum Cipro, saya bilang nggak apa apa tidak tahu untuk itu pasal kalau pakai gula batu mahal. Jadi gula batu kok madu lebih mahal. Buat bisa ya ini Pak. Nah sekarang kalau Cipro itu pakai gula rasanya jadi memang bagi saya di tuku rasanya aneh. Saya lebih suka kalau Cipro itu nggak pakai apa-apa, yang murni begitu aja. Gitu. Jadi lebih berasa segernya. Jadi tubuh saya tidak adaptasi dengan itu. Yang dulu saya suka makan ini pasti orang Malang suka makan. Sekarang tidak boleh jadi orang. Saya sendiri saya rasa makan aja sebelum makan minum. Air gini, air nggak biasa. Jadi kalau kita udah biasa dengan hal yang alami, hal-hal yang nggak alami itu, jadi kita akan adaptasi. Bilang orang-orang yang setelah itu 21 hari, kita bisa kebiasaan. Pola pikir, pola makan, pola tidur, kita berubah. Kalau kita kecanduan rokok itu bisa berubah dalam jam waktu 21 hari. Ya. Itu tergantung dari ini nggak. Jadi bagi siapa aja, separah apapun sakitnya di mana pasti ada. Tidak ada namanya Tuhan itu banyak kalau kita mau berubah. Jadi jangan cerita doang ya kan, atau jangan berdoa doang nggak ada usaha ya. Dan ada orang hanya berdoa saja, berdoa tidak minta sembuh tapi nggak dikasih hanya tidur doang, suruh minum apa sih nggak mau, sudah dikasih gratis nggak mau minum. Itu saya pernah ketemu sampai hari ini masih jatuh. Dan masih baik bapak diri hanya diminum sedikit, setengahnya ini diminum, habis itu dirasa nggak enak di paru. Akhirnya siapa yang sehat? Tetangganya yang sehat. Dan dia kasih sama tetangganya. Sampai hari ini seorang masih. Jadi semua kembali lagi ke diri. Jadi kita sendiri yang merubah kita juga. Mana yang baik untuk diri, mana yang rusak dia. Semua dan pencipta yang pertama dari yang kita lakukan. Terima kasih Bu Tina, semoga bisa menjadi semangat baru buat yang dengerin Bu Tina sekarang nih. Supaya orang-orang juga punya harapan dan semangat juang untuk tetap sehat ya. Kalau dari Bu Nana gimana nih Bu? Apa yang mau disampaikan kiat-kiat untuk orang yang mungkin saat ini juga sedang berjuang untuk sehat? Tadi saya dengan Bu Tina itu satu jalur ya. Kita sudah sama-sama udah berniat membantu teman-teman yang mengalami penyakit hal yang sama. Nah, saya sendiri banyak dibantu juga oleh Bu Tina, jadi kita berdua saling sharing. Nah, untuk saya, siapapun yang sakit, ya, itu semuanya penyebabnya adalah pola pikir Mbak yang saya alami. Jadi karena saya cancer, kita sekarang harus
berubah. Kita ingin sembuh, kita memulai dari hati kita yang bersih. Kita memaafkan, membuang rasa marah, rasa dendam, rasa kesal yang selama ini kita tahan di dalam hati kita. Kalau saya seperti itu melakukannya. Jadi saya pun berharap, saya sarankan kepada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Ayo berbenah diri, maafkan orang-orang yang menyakiti kita, ya. Kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, ya. Dan kita buang rasa marah, rasa kesal, rasa dendam, sakit hati, dibuang jauh-jauh. Mulai kita bersihkan hati kita, karena kita ingin sembuh. Penyakit itu adalah salah satunya penyebab karena pola kita sendiri yang merasa sakit itu. Nah, kita akan merubah pola hidup kita, yaitu tadi ibadah yang tadinya belum kita lakukan dengan rutin, sekarang kita lakukan dengan aturan yang lebih baik lagi. Nah, untuk saya Muslim, misalkan sholatnya tadinya bolong-bolong, sekarang saya tidak bolong-bolong. Insya Allah saya berniat sembuh, jadi saya pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk yang agama lain pun saya berharap bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, pada Tuhannya masing-masing. Kita bicara sama Allah, kita bicara, ya Allah, aku berterima kasih, aku sakit, sekarang aku sehat, aku sembuh. Seolah-olah kita membayangkan kita tuh sehat, Mbak. Jangan hadirkan pikiran marah, pikiran kita sedih, pikiran kalau kita lagi sakit. Ya, itu dirubah dulu semuanya. Kita berhayal kita udah sembuh. Meskipun tubuh ini masih ada sakit, jelas. Tapi berusaha kita sembuh. Oh ya, aku udah sehat, aku sembuh. Karena aku harus memotivasi diriku sendiri. Siapa yang membantu kalau bukan diri kita sendiri? Ya kan? Orang lain dia tidak merasakan. Nanti bilang, ya Bu Nana sih enak kalau ngomong, tapi prakteknya susah. Loh, justru itu yang harus kita ubah. Sulit, nggak ada yang sulit. Memaafkan orang lain, kita minta maaf pada yang telah menyakiti kita, cari ngomong-ngomong yang enak, bersihkan semua hati kita dari hal-hal yang negatif. Semakin kita marah, si kanker semakin kuat. Entah kenapa itu dia. Semakin kita marah, semakin kita dendam, makin besar dia tumbuhnya. Makanya bersihkan itu. Hati kita jangan. Jadi mau minum obat apapun, secanggih apapun, suplemen apapun, kalau masih ada rasa dendam, hati kita nggak bersih, itu nol hasilnya. Jadi mulai robah pikir pola hidup kita. Yang tadinya kita sering makan junk food, makanan siap saji yang ber MSG segala macam yang gurih-gurih yang kita nggak tahu ngolahnya. Tolong untuk penyintas kanker, jangan lakukan lagi, jangan makan lagi. Sekarang nggak apa-apa kita kurus, tapi setelah kita sehat, setelah si kankernya tidur, gitu, kita udah nggak bergerak lagi, dia tidur pulas, tidak bangun lagi karena pola makan kita yang sudah kita jaga. Setelah itu kita boleh mengatur makanan lagi, mungkin dibatasi ya. Misalkan daging merah stop aja. Kenapa sih kalau yang untuk nggak baik? Sekarang kita misalkan mau minum telur, makan telur dadar ya, sesekali boleh kan. Tapi kalau yang udah vegan biasanya udah nggak pengen sih. Tapi kalau saya jujur nanti kalau Allah kasih kesempatan saya nggak terlalu ketat sekali, tapi akan saya batasi makannya. Tetap saya buah dan sayur, produce itu saya lakukan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua juga ingin sembuh, karena saya ingin sembuh. Jadi jangan makan MSG yang berbau makanan siap saji, yang diawetkan, semuanya itu tolong dikurangi. Bahkan nggak perlu di stop. Ya. Dan kita mau sembuh. Kanker itu akan tambah besar, tambah kuat kalau kita pola makannya tidak dijaga. Makanan dia apa sih? Gula, ya, yang bermanis-manis. Seperti gula merah juga
kurang. Jangan makan gula. Sementara pengen sembuh kan, jangan makan gula, gorengan, minyak-minyak, ya, nasi putih, hewani. Karena itu semua makanan kesukaan si cancer. Si cancer yang kayak tepung terigu itu glutennya kan ada. Nah, itu makanan dia juga. Memang sulit banget memang merubahnya. Saya produksi kue, saya bikin makanan, saya punya catering. Itu semua tidak saya makan, hanya saya lihat saja. Cuman kalaupun ada masakan, saya cuma colek ini dah, buang lagi sama saya. Yang penting rasanya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi benar-benar drastis perubahan tubuh saya. Namun saya tetap sehat di usia 60 tahun. Saya tetap sehat. Saya merasa sehat. Gak apa-apa ini yang sakit masih ada. Biarkan aja dia. Itu juga dia akan pergi sendiri, akan hilang sendiri. Bersama dengan hati saya yang baik, saya yang merubah pola hidup saya. Jangan lupa, tubuh ini adalah milik Allah. Milik si Sang Pencipta. Dia menciptakan kita. Ya Pak ya. Jadi kembali lagi kita ngobrol sama dia. Pada saat-saat tertentu orang masing-masing ibadah kan punya cara masing-masing kan. Kalau saya muslim lakukannya seperti apa? Bicara sama Allah. Bicara yang baik. Jangan hanya mengeluh. Tapi katakan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Aku kali ini sampai saat ini aku masih sehat. Aku masih diberikan rezeki. Aku bisa menemani keluargaku. Ya. Nah, itu yang itu ya. Kemudian setelah makan, usahakan minum ini. Saya punya macam-macam varian ya. Saya memang bikin produce. Saya bikin produce dari berbagai varian. Ini sisanya teman-teman ada. Jadi tolong teman-teman bikin ini untuk konsumsi keluarga kita. Ya. Bikin saja di rumah, nggak perlu beli. Jadi kalau mau tanya, boleh resepnya bisa dari saya, bisa dari Betina. Tapi ini yang saya lakukan, saya rutinitas setiap hari saya minimal 2 botol, 400 ml sekarang. Dan kalau saya pakai promiknya, hanya 1 gelas besar, itu 2 tutup botol. Supaya saya hemat, yang penting saya nggak terhenti. Jadi semuanya ingin sembuh. Kanker itu luar biasa, penyakit yang luar biasa. Dia bisa membesar, dia bisa berubah, dia bisa lebih ganas. Ya, tadi saya bilang, jangan takut, jangan sedih, jangan terus menyesali diri, jangan rubah, ayo bangkit. Kita happy, kita sembuh. Tubuh ini milik Allah. Kembalikan lagi kepada Allah, bicara sama dia, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau pemilik tubuh ini. Aku berusaha untuk menjaganya. Aku ingin sembuh. Aku ingin ibadah lebih tekun lagi kepadamu. Ya. Ibadah itu kan macam-macam. Ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu. Semua intinya kepada Sang Pencipta. Jadi lakukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Dan jangan lupa, jangan dikurangi, bahkan ditambah ibadahnya. Karena kita nggak tahu, jangankan lagi yang sakit, yang sehat aja bisa dicabut kok waktunya. Kita lagi yang lebih dekat. Orang sakit itu lebih dekat dengan maut, tapi bukan begitu kan? Kita dikasih nafas, masih dikasih kesempatan, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tadi ada suplemen misalkan, diminum, tapi yang tidak bertentangan dengan kondisi tubuh kita. Jangan yang memberi si kansernya itu hidup. Usahakan makan yang membuat dia mati, dia lemas, dia tidur, jadi tidak aktif di tubuh kita. Ya, kita pengen sehat kan ya. Jadi sekarang lakukan makan sehat, pola pikir sehat, gaya hidup kita juga sehat. Kita rajin olahraga, meditasi. Ya, apa yang menurut kita membangkitkan dan untuk menyembuhkan, lakukan. Lakukan yang terbaik untuk tubuh Anda, tapi bukan untuk si cancer. Ya, lakukan untuk tubuh Anda. Karena kita mau melawan si cancer tadi.
karena saya memang cancer, jadi saya bisanya cancer ya Bu ya. Jadi untuk suplemen apa tuh silahkan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Saya nggak takut saya kurus karena kegiatan saya banyak, malah ringan saya. Saya masih belanja ke pasar sendiri, bawa motor sendiri, kadang saya bawa mobil sendiri. Kalau buat pesanan banyak, nggak pernah saya sakit, gitu. Saya istirahat, tapi saya tetap waktu istirahat saya istirahat. Waktu saya meditasi, saya lakukan meditasi. Jadi semuanya itu harus diatur lah. Jadi saya minta kepada yang punya cancer, jangan terus terpuruk dengan kehidupannya. Jangan terus bersedih, ya Tuhan, kenapa aku di sini? Enggak, tinggalkan seperti itu. Rubah pula doa kita. Tarik alam bawah sadar kita bahwa kita sehat. Giring mereka untuk masuk ke kita bahwa kita sehat. Kita hebat, kita wanita yang beruntung, kita disayang suami, keluarga, ya, kita memotivasi keluarga kita, mereka termotivasi dengan kita obsesi dengan kita. Jadi semangatnya tuh harus ditingkatkan. Jangan tinggalkan rasa sedih, happy, ya, harus happy. Nah, gitu. Mungkin itu Mbak. Tetap lakukan minuman kita, misalkan makan ya, lakukan dengan pro juice. Banyakin dulu pro juice-nya. Karena kita sedang melawan si cancer. Ya, jangan sedih, jangan menangis, jangan apa, lu bangkit. Kalau kita sudah berusaha, Tuhan itu suka. Allah itu suka kita yang berusaha, jangan kita diam, menangis, terus tidak mau melakukan apa-apa. Ya semua juga orang kan lihat akan marah. Itu ngapain sih dia sakit begitu tuh, seperti itu, jangan. Ayo, kita masih bisa melakukan yang terbaik, ya, untuk diri kita sendiri, ya. Jadi jangan sedih. Ingat, hati ini harus bahagia. Maafkan semua orang yang menyakiti kita. Kita maafkan juga mereka. Saya juga meminta maaf. Mungkin keluarga saya aneh awal-awal saya datang pagi-pagi, saya minta maaf. Pak, maafin aku sambil menangis. Aku cium tangannya. Dia bingung, kenapa maafkan enggak? Aku mau akan berubah hidupku, akan lebih baik lagi. Aku janji aku akan menjadi istri kamu yang melayani semuanya yang kamu minta. Karena usia seperti ini kan dia bisa aja kan, kita udah tua, udah 60. Udah nggak ada, tapi saya masih bisa menghasilkan untuk diri saya sendiri, minimal saya tidak terpuruk. Nah, saya buka jaringan, banyak belajar, banyak bertanya, ya, banyak berkawan yang membangun. Ya, Ibu buka jaringan, maafkan, minta maaf sering-sering, jangan menyakiti orang lain. Hati ini dijaga hati kita. Oh, itu dirubah. Tingkatan ibadah, pola makan dirubah. Ya, apa yang kita bisa cari makanan yang bisa menyembuhkan, membangkitkan. Kalau memang harus vegan, lakukan, kenapa tidak? Jangan takut kita jelek. Kalau kita udah sembuh total, kita bisa cantik lagi. Tapi kan nggak semuanya orang bisa, tapi harus bisa. Saya dari 51 menjadi sekarang 38 ya. 38,5. Tapi saya nggak apa-apa. Saya tetap nggak sakit. Saya kalau orang bilang, kakak kurus ya, tapi nggak sakit ya, seger. Iya, ini yang saya alami. Jangan pernah takut ya Bu ya. Pak, ayo bangkit. Itu mungkin ya Mbak Rita. Baik, terima kasih ya Bu Rana, Bu Tina, sharingnya luar biasa banget ceritanya. Semoga ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi buat orang-orang di sana yang juga sekarang berjuang untuk sehat. Ya, semoga bisa jadi berkat ya buat banyak orang. Ya. Bu Tina dan Bu Ana, pertanyaannya udah habis. Jadi sesi bincang kita udah berakhir sore ini. Bu Tina sama Bu Ana, jika ada yang mau disampaikan boleh juga. Ada yang mau ditambahkan boleh. Monggo Bu Tina, wakilin. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Nita ya.
karena baterai saya juga mau habis. Jadi saya hanya mau ingat saja bahwa tubuh kita ini 90%, ingat saya 90% itu mikroba. Jadi mikroba baik itu bagus kita seimbangkan. Karena sejak kita lahir sampai umur di mana sudah 60 tahun. Jadi itu banyak sekali yang mati, yang terbuang ya. Jadi kita perlu tambah lagi dengan kita minum mikroba baik ya dari Promix ini. Starter Promix sangat baik sekali. Tidak ada namanya kita buat di Portugal, tidak ada ya. Dan dia fungsinya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk pertanian, peternakan ya. Dan juga sangat membantu sekali untuk kebersihan di rumah kita. Iya. Jadi kita bisa untuk pakai pel, gigi, untuk keramas, untuk luluran itu ampasnya, ya banyak sekali fungsinya. Saya hanya ingatin biarlah kita menyeimbangkan mikroba dalam tubuh kita sehingga imunitas kita terjaga, kita tidak akan pernah sakit lagi. Terima kasih Mbak Nita, terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Nana, Bu Tina. Ya, salam sehat ya. Ya, salam sehat Bu, sehat-sehat terus. Terima kasih ya Bu waktunya. Ya, oke. Saya akhiri Zoom-nya pada sore hari ini. Maaf ya Bu jika ada salah-salah kata. Sama-sama. Ya, oke. Makasih Bu Nana, Bu Tina. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, makasih ya Bu. Kembali.